Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Rohmawati, NIM 1802 dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya membuat sebuah proyek yang berjudul Alat Pendeteksi Radar Sinyal Musuh. Di mana untuk latar belakangnya sendiri, semakin majunya zaman sangat berpengaruh pada teknologi di bidang elektronika. Teknologi yang berkembang cepat sekali dan berpengaruh pada pembuatan alat-alat elektronika yang canggih dan efisien. Segala sesuatu menjadi serba praktis dan serba digital, terutama pada dunia kemiliteran atau ketentaraan. Kini sudah disiapkan sebuah alat di mana semua akan dibuat serba canggih untuk mendeteksi adanya musuh di sekitar kita. Alat-alat yang digunakan pun sangat praktis dan kuat. Penggunaan alat-alat elektronika kini sudah sangat luas. Hal ini karena menggunakan peralatan elektronika lebih mudah dan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan membantu pada dunia kemiliteran. Untuk sensor yang saya gunakan yaitu sensor ultrasonik, di mana ultrasonik yaitu sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik berupa bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Prinsip kerja sensor ini dari pantulan suatu gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkap kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindra. Untuk datasheet sensor ultrasonik sendiri mempunyai 4 pin. Untuk yang pertama, pin VCC sebagai input dan pin ground sebagai ground atau negatif. Untuk yang ketiga, pin trigger, yaitu digunakan untuk keluarnya sinyal, dan untuk pin echo digunakan untuk menangkap sinyal pantulan dari benda. Untuk karakteristiknya sendiri, sensor ultrasonik memiliki dimensi 45 x 20 x 15 mm. Untuk tegangannya menggunakan 5 volt DC. Arus pada mode siaganya kurang lebih 2 mA, dan untuk arus pada saat mendeteksi 15 mA. Frekuensi suaranya 40 kHz, jangkauan minimumnya 2 cm, dan untuk jangkauan maksimumnya 400 cm. Untuk tujuan pada penelitian sebuah proyek yang saya buat, yaitu yang pertama mengetahui proses-proses dalam pendeteksian sinyal radar. Yang kedua, mengetahui jarak parameter dari gelombang elektromagnetik yang didapat dari sebuah sinyal. Dan untuk yang ketiga, mengetahui pengaruh dari parameter yang digunakan. Untuk manfaat penelitian yang saya buat, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas dari penggunaan sinyal radar berbasis Arduino. Untuk yang kedua, memudahkan user untuk mendeteksi keberadaan objek atau lawan dari jarak jauh. Untuk desain elektronika sendiri, di sini saya susun dengan serapi-rapinya dan tidak menggunakan breadboard. Untuk yang pertama, saya menggunakan satu buah servo, dan untuk yang kedua, saya menggunakan sensor ultrasonik. Di mana sensor servo ini memiliki 3 pin, yaitu pin ground, VCC, dan pin output, di mana pin ground disambungkan pada pin ground Arduino, kemudian untuk pin VCC disambungkan ke bagian V-in Arduino, dan untuk pin output disambungkan pada pin 12 Arduino. Dan untuk sensor ultrasonik memiliki 4 pin, untuk yang diantaranya VCC, trigger, echo, dan ground. Untuk VCC sendiri disambungkan pada pin 5 volt Arduino, untuk pin trigger disambungkan pada pin 10 Arduino, untuk pin echo disambungkan pada pin 11 Arduino, dan untuk pin ground atau minus disambungkan pada pin ground Arduino. Berikut merupakan desain mekanik dari alat pendeteksi radar sinyal musuh. Yang sebelah kiri slide yaitu tampak samping. Untuk panjang badan kapal keseluruhan 40 cm, untuk lebarnya 14 cm, dan untuk tinggi keseluruhannya 27 cm. Untuk ukuran antena sensornya dari bawah sensor sampai ke antena atas, panjangnya 5 cm, kemudian untuk lebarnya 2,5 cm, dan untuk tingginya 10 cm. Dan untuk yang sebelah sisi kanan merupakan tapak atas, di mana di sini tempat tembakan. Kemudian untuk
yang sisi sini yaitu tempat antena sensor dan juga tempat mekaniknya. Kemudian ini tembakannya, dan tembakan ada 3. Setelah desain mekanik, berikut merupakan tahap pembuatannya. Untuk tahap pertama yaitu membuat dari kerangka kapal. Kerangka badannya 40 kali 14 kali 27 cm ini. Kemudian ini membuat penutup dari kerangka kapal. Kemudian pembuatan awak badan kapal atau tempat mekaniknya dan elektronikanya. Kemudian untuk yang keempat ini pembuatan antena yang ukurannya 5 kali 2,5 kali 10. Panjang 5, lebarnya 2,5 dan tingginya 10 cm. Dan setelah itu untuk foto terakhir atau gambar terakhir ini merupakan hasil jadi setelah pengecatan, pengeleman, dan testing pada proyek tersebut. Di sini saya akan menjelaskan alat dan komponen dari alat pendeteksi radar sinyal musuh. Di antaranya yaitu yang pertama Arduino Uno yang digunakan untuk memprogram atau otak dari seluruh program, di mana yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim ke sebuah proyek. Untuk yang kedua, motor servo yang digunakan untuk memutar dari sudut ke sudut yang memiliki rotasi 180 derajat dan memiliki 3 pin, VCC, ground, dan output. Kemudian yang ketiga, sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik yaitu sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis berupa bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Untuk prinsip kerja sensor ultrasonik sendiri yaitu pantulan suatu gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkap kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindra. Dan untuk yang komponen keempat, kabel jumper, di mana kabel jumper ini digunakan untuk menyambungkan rangkaian dari pin Arduino ke sensor maupun servo. Berikut merupakan hasil program Arduino dari pembuatan alat pendeteksi radar sinyal musuh. Untuk yang pertama yaitu pengenalan library dari motor servo, include servo.h, kemudian penginisialisasian pin ultrasonik. Untuk pin triggernya saya menggunakan pin 10 Arduino, kemudian untuk yang echo pin saya menggunakan pin 11. Selanjutnya, penginisialisasian durasi jarak dari sensor ultrasonik. Saya menggunakan duration ini sebagai tipe data long dan kemudian distance ini sebagai tipe data integer. Kemudian untuk servo my servo itu digunakan untuk mengontrol servo, fungsi sebagai pengontrol servo. Kemudian untuk fade setup-nya, try pin itu sebagai output, kemudian echo pin sebagai input. Di mana motor servo saya menggunakan pin 12 pada Arduino. Kemudian memasuki pada fade loop. Di sini saya menggunakan perulangan, di mana untuk tipe data yang saya gunakan integer, I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 180, dan I++. MyServo.write atau membaca variabel I, memanggil ini, fungsi ini, dengan jeda waktu 0,1 milisecond. Kemudian distance sama dengan calculate distance, ini memanggil fungsi dari perhitungan jaraknya. Kemudian menampilkan serial print, menampilkan dari variabel I ini.
Jadi maksudnya ini tuh I sama dengan 0, kemudian I akan berputar 180 derajat ke sebelah kanan atau kiri, itu nanti bisa kita lihat, dan serial.print distance dia akan memanggil perhitungan ini. Kemudian setelah berputar ke kiri atau ke kanan, dan ini adalah mengulang atau mengatur kebalikan dari motor servo tersebut. For integer I sama dengan 180, jadi terlihat seperti ada perbedaan. Untuk I sama dengan 0, di sini diawali dari 0 derajat ke 180 derajat. Dan untuk yang ini, I sama dengan 180 ini dari perputaran kebalikannya. Jadi dari 180 ke 0. Dan I min. Dia akan berkurang, dan kalau yang ini akan bertambah. Untuk motor servo, dia akan membaca, maaf, saya ulangi. Kemudian setelah dia akan mengurang, kemudian myServo.write dia akan memanggil variabel I dan menggunakan jeda waktu 0,1 milisecond, dan distance sama dengan calculate distance seperti di atas ini, yaitu perhitungan, memanggil perhitungan dari jarak. Dia akan memanggil variabel I, kemudian dia akan menampilkan perhitungan dari distance tersebut. Untuk yang terakhir, penginisialisasian calculate distance atau perhitungannya, saya menggunakan tipe data integer, digital write, track pins low atau track pin keadaan mati, menggunakan delay-nya 2, kemudian track pin high mikrosecond 10, kemudian low, dan duration pulse in echo pin. Di sini duration sama dengan pulse in echo pin high, atau pulse in akan memerintahkan sistem untuk menunggu hingga peak pin echo pin bernilai high. Lama proses menunggu akan dianggap sebagai durasi pengiriman. Dan distance sama dengan duration kali 0,034 dibagi 2. Jadi di sini itu kalkulasinya, perhitungannya. Dan untuk return distance dia akan mengulang dari 0 sampai 180 derajat, dan juga sebaliknya. Dia akan membaca berbolak-balik. Baik, di sini saya akan menampilkan dari aplikasi processing, di mana digunakan untuk menampilkan radar sinyalnya pada layar monitor sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat uji coba dan pengambilan data dari alat pendeteksi radar sinyal musuh, di mana di sini terdapat suatu objek yang saya buat jadikan radar musuhnya. Kemudian di sini sudah menampilkan dari aplikasi processing. Kemudian di sini sudah terdapat sensor ultrasonik di bagian atas kapal, dan saya sudah mengukur antara sensor dan jarak yang akan dideteksi. Untuk yang pertama jarak 20 cm, kemudian 30 cm, dan 39 cm. Karena saya atur dalam
programnya kurang lebih 40 cm. Untuk uji coba pertama, saya letakkan objek ini ke bagian 20 cm. Apakah benar untuk uji cobanya? Bisa dapat dilihat di sini. Jadi untuk garis-garis merah ini yaitu suatu objek yang dideteksi oleh sensor tersebut. Distance jarak menunjukkan 20 sampai 22 cm. Dan untuk uji coba yang kedua, saya coba taruh di bagian 30 cm. Kita lihat untuk perubahannya. Jadi di sini distance, di bagian distance dia mendeteksi 30 hingga 32 cm dengan angle atau titik derajat 90 derajat, 90 sampai 98 derajat. Kemudian untuk uji coba ketiga, saya letakkan objek ini ke bagian 39 cm. Dapat kita lihat perubahan garis merahnya. Dia berada di titik atas. Dan untuk distance dia menunjukkan 39 cm. Dan untuk titik angle-nya dia di 90 hingga 98 derajat. Tetapi jika dia melebihi dari 40, kira-kira saya letakkan di sini, dia tidak akan mendeteksi atau akan rada error. Seperti ini. Dia tidak akan mendeteksi apapun. Berikut merupakan hasil dari analisa alat pendeteksi radar sinyal musuh, di mana untuk percobaan yang pertama, posisi letak 20 cm dengan mempunyai derajat 90 derajat, dan untuk hasilnya dapat mendeteksi 20 hingga 22 cm dan dinyatakan stabil. Untuk percobaan yang kedua, dengan posisi letak 30 cm, derajat 90 derajat, dan untuk hasilnya dapat mendeteksi 30 hingga 32 cm dan dinyatakan stabil. Dan untuk yang percobaan ketiga, mendeteksi 39 cm dengan derajat 90, dan untuk hasilnya dapat mendeteksi 39 cm dan dapat dinyatakan stabil. Dan untuk percobaan keempat, lebih dari 40 cm dan untuk derajatnya tidak diketahui dan hasilnya tidak dapat terdeteksi karena pada titik maksimumnya untuk pendeteksian percobaan pada proyek kali ini hanya mendeteksi kurang dari 40 cm. Jadi hanya sampai 30 cm dapat dideteksi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari alat pendeteksi radar sinyal musuh. Untuk kesimpulan yang didapat dari alat tersebut yaitu sebuah alat di mana di dalam alat tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya sebuah benda, orang, ataupun sesuatu yang didapat atau dideteksi oleh alat tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan hasil sinyal musuh yaitu aplikasi processing, di mana aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang berisikan bahasa pemrograman dan lingkungan pemrograman yang sering digunakan oleh seniman, mahasiswa, profesor, untuk mendapatkan bentuk, gerak, grafis, dan interaksi. Jarak yang dapat dibaca oleh sensor berkisaran 2 cm hingga 400 cm. Motor servo yang digunakan bertipe MG905 dapat berputar hingga 180 derajat. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk alat pendeteksi radar sinyal musuh. Memiliki 4 referensi diantaranya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Laili Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.